Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Bersyukur karena hari ini kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema anugerah dalam mendidik anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami diberikan kepercayaan menjadi orang tua. Kiranya di tengah segala keterbatasan, harapan dan ambisi kami, Engkau boleh terus menguji kami, sehingga kehendak-Mu lah yang kami lakukan. Tolong perlengkapi kami terus Tuhan, menjadi alat-Mu dalam keluarga kami. Baik sebagai mama ataupun papa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan mengaruniakan 1 putra dan 2 putri dalam keluarga kami, yang saat ini masing-masing berumur 14, 10, dan 8 tahun. Dulu sebelum memiliki anak, saya pikir menjadi ibu itu tidaklah sulit. Apalagi saya dan suami saya adalah anak yang cukup pintar di sekolah. Saya pikir pastilah anak-anak kami nantinya juga pintar-pintar, dan hanya perlu menggunakan insting dan pengalaman bagaimana papa dan mama saya mendidik saya. Saya rasa itu sudah cukup membuat saya percaya diri dalam mendidik anak-anak. Karena toh orang tua saya rasa berhasil mengantarkan saya menjadi anak yang baik dan menjadi orang sampai hari ini. Namun semuanya berubah ketika anak pertama kami saat berumur 2 tahun menunjukkan tanda-tanda tidak bisa bicara dan sangat aktif. Harapan jadi jauh dari kenyataan. Saat masa-masa anak terapi dan 2 anak lainnya masih kecil, seringkali saya sangat marah pada Tuhan dan diri saya sendiri. Karena apa yang saya lakukan dalam mendidik anak spesial saya tidak sesuai ekspektasi. Saya merasa takut akan masa depannya. Saya merasa lelah, putus asa mengerjakan banyak sekali tugas yang diberikan oleh terapis untuk dilakukan di rumah. Dan sepertinya saat itu apa yang saya lakukan sia-sia. Di sisi lain, kedua putri kami walaupun tumbuh menjadi anak yang normal, tidaklah luput dari berbagai tantangan dalam mendidik mereka. Seiring dengan usia mereka yang makin bertambah, muncul tantangan dari dalam dan luar diri mereka. Oleh karena itu, anak-anak kami juga bergumul dengan karakter yang kadang cuek, iri hati, tidak berani mengambil tantangan, memiliki mental block sebelum mencoba, kurang inisiatif, dan masih banyak lainnya. Selain itu, kalau kita melihat anak-anak muda saat ini yang juga gampang termakan hoax karena derasnya informasi yang belum tentu benar, pemahaman literasi yang rendah tentang kesadaran menabung sehingga cenderung boros, dan kadang-kadang juga mereka mengikuti budaya tertentu yang salah. Seiring berjalan waktu, ketika mereka bertambah besar, di depan mata kita juga banyak kenakalan remaja, bully, yang masa kini di kalangan Gen Z merasa dikuasai oleh game tanpa tahu waktu, menggunakan media sosial berlebih, cenderung mengikuti tren anak gaul yang belum tentu benar. Kadang asal bicara dan mulai berani melawan orang tua. Mereka juga banyak melakukan kesalahan lain, begitu ya. Anak muda, remaja, dewasa juga terjebak ingin sukses yang instan, cenderung flexing, hidup yang tidak peduli lingkungan, tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda, tidak mau mendengar nasihat orang tua, merasa diri dewasa tapi sebenarnya hidup dalam kebingungan. Oleh karena itu, ini adalah tantangan orang tua. Kita harus mengantisipasi dan mempersiapkan mereka dalam menghadapi permasalahan ke depan. Ketika kita dihadapkan dengan semua permasalahan dan tantangan tersebut, puji Tuhan, kita memiliki Allah yang dengan segala anugerahnya memampukan kita sebagai orang tua. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 3-5 menguatkan saya di masa-masa sulit itu. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Tantangan dan permasalahan yang ada dalam membesarkan anak merupakan bagian dari anugerah Tuhan. Walaupun kita sebagai orang tua merasa tidak siap, penuh dengan kekhawatiran, hal yang menakutkan, melampaui batas kemampuan kita. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang berat dengan anak-anak kita, maka kita menjadi stres, kita merasa menyerah, bahkan ini menjadi penderitaan bagi kita. Namun Paulus menguatkan kita bahwa orang percaya dapat bersuka cita dalam penderitaan, karena penderitaan itu memiliki tujuan. Penderitaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Dia bukan akhir dari segalanya. Tetapi penderitaan adalah sarana untuk pertumbuhan rohani dan iman kita. Kita menyadari bahwa ketika membesarkan anak dengan segala permasalahan dan tantangan yang ada, justru kita juga sebagai orang tua bertumbuh dalam iman. Kasih Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan Roh Kudus bagi orang percaya, yang memampukan, mengarahkan kita, memberikan ide bagi kita, menolong dan mengajar kita, dan menguatkan kita ketika kita ingin menyerah dan putus asa. Melanjutkan sharing saya di awal tadi, walau tantangan mendidik begitu menakutkan, bersyukur atas anugerah Tuhan. Dari anak pertama yang spesial dan dari kedua putri saya yang tumbuh normal, saya banyak belajar, banyak berubah. Dan saya menyadari Tuhan sedang menolong saya untuk terus bertumbuh dan mengajari saya menjadi ibu yang lebih baik lewat anak-anak saya. Dalam mendidik anak-anak kami, saya belajar antara lain. Yang pertama, saya tidak dapat mengubah hati anak-anak saya, baik lewat disiplin, kata-kata yang membangun, hadiah, kemarahan, dan ancaman sekalipun. Saya harus meminta dan berpengharapan pada kuasa di luar saya, yaitu Roh Kudus, yang dapat mengubah hati mereka. Banyak berdoa dan meminta Roh Kudus untuk melembutkan hati mereka. Yang kedua, karena Tuhan telah memberikan kita otoritas untuk mendidik mereka, maka jalan satu-satunya adalah memahami prinsip parenting yang benar dalam Kristus. Kita harus tahu dulu apa tujuan dalam mendidik mereka. Bukan untuk masa depan yang cemerlang saja, tapi kita mendidik untuk menolong mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang tentu saja nantinya akan bertanggung jawab, mandiri dan mampu hidup dalam kebenaran serta kasih. Saya teringat apa yang Bu Charlotte Priyatna katakan. Dalam mendidik anak, dan itu juga yang saya terapkan saat berusia 0-5 tahun, kita harus mengajar dengan disiplin. Banyak memberi mereka perintah karena mereka belum banyak memahami segala sesuatu. Contohnya, saya tidak membiasakan anak-anak pilih-pilih makanan, karena mereka cenderung memilih apa yang enak, bukan apa yang sehat. Sampai saat ini, dari apa yang saya lakukan itu, mereka tidak pernah pilih-pilih makanan. Mereka selalu makan apa yang saya siapkan. Malah mereka protes jika tidak ada sayuran saat makan. Karena kebanyakan anak-anak menghindari makanan sayur, bukan? Selanjutnya di usia 6-12 adalah masa training, di mana kita mulai memberi pilihan. Kita percaya mereka mulai bisa membedakan pilihan mana yang benar dan belajar mempertanggungjawabkan pilihan mereka. Selanjutnya di usia 13-18 adalah masa coaching, di mana sudah semakin mengurangi perintah dan mengajak mereka menjadi teman diskusi, karena anak-anak sudah memiliki banyak gudang moral untuk dia mampu memilih yang benar alih-alih keinginannya sendiri. Yang ketiga, mendidik anak bukanlah perkara mudah dan instan. Ini yang harus kita camkan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Bahkan sangat menyengsarakan bagi saya karena harus mengikis ego dan merendahkan diri. Mendidik anak layaknya berlari maraton, panjang dan lama. Apa yang kita ajarkan hari ini mungkin tidak terlihat atau bahkan terlihat dalam waktu yang lama. Namun seperti lagu Count Your Blessing, it will be surprised to see what God has done. Si Charlotte Mason berkata, habit is the natures, bahwa latihan berulang-ulang seperti batu yang ditetesi air, lama-lama akan berlubang juga. Sama halnya hati manusia. Jika didoakan dan dilakukan terus-menerus, maka ia akan berubah juga. Maka kita sebagai orang tua harus bertahan. Jika kita saja sulit berubah, apalagi anak-anak yang masih belum peka membedakan benar dan salah.
belajar disiplin dari anak pertama, maka saya mendisiplin dua putri saya dari kecil. Saya temani mereka bermain, saya temani mereka belajar, membiasakan no gadget sepanjang hari, karena itu sangat merusak konsentrasi mereka. Kini dalam keseharian mereka terbiasa menggunakan waktu santainya untuk mengeksplorasi dan berlatih talenta yang Tuhan beri. Berolahraga sederhana, membuat kerajinan, atau sekedar membaca buku, daripada bermain game di layar atau sekedar scrolling sosmed tanpa tujuan. Yang keempat, anak-anak perlu keteladanan yang konsisten dan kesehatian dari papa dan mama. Yang kelima, orang tua perlu belajar. Jadilah seperti saintis, karena saat saintis melihat suatu masalah atau sesuatu, ia akan segera mencari tahu apa yang terjadi. Ia mengujinya, apakah formula ini cocok, dan menarik kesimpulan. Jika cara ini tidak cocok, maka ia akan mencari cara yang lain yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian anak-anak yang ia dampingi. Ada pepatah mengatakan, "It takes a village to raise a child." Perlu warga satu desa untuk membesarkan anak. Maka setiap orang tua perlu bergandengan tangan dalam mendidik anak-anak. Maka carilah atau buatlah komunitas yang sehat, yang dapat menolong kita update ilmu-ilmu parenting. Ikuti seminar-seminar, grup-grup membaca yang membangun kita untuk terus belajar parenting. Karena dunia terus berubah, anak-anak juga berubah sesuai zamannya. Ilmu yang kita punya perlu terus diupdate. Kita tidak bisa hanya mengandalkan insting atau common sense saja. Di setiap fase dari bayi, anak-anak, pra-remaja, remaja, pemuda sampai dewasa, pasti akan ada banyak gejolak dalam mendidik mereka. Entah dari perubahan fisik, hormonal, diri mereka sendiri, bahkan lingkungan. Namun saya yakin sama seperti Tuhan Yesus yang sudah memelihara kita sampai hari ini. Asal kita bertanggung jawab dan mempersiapkan mereka dengan baik, seperti pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu dalam memperjuangkan, membesarkan anak dengan benar, maka kita di ujung sana akan bersenang-senang dalam anugerah Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang tumbuh mengasihi Tuhan. Sudahkah kita mengerjakan tanggung jawab kita dengan benar sebagai orang tua? Kiranya Tuhan menolong dan memperlengkapi kita terus sebagai orang tua. Amin.